pagi para pemirsa El Sinta TV. Senang sekali saya Stefani Claudia bisa berjumpa bersama para pemirsa dalam acara kesayangan kita Dokterku. Selama 1 jam kita akan membahas hal edukasi kesehatan dan pastinya kita akan bersama narasumber yang sudah kompeten dalam bidangnya. Pemirsa, pernah mendengar nih namanya PAD, Peripheral Artery Disease. Wah, kayaknya agak asing ya. Dan ternyata itu adalah masalah jantung. Karena kalau masalah jantung, saya taunya itu adalah detak jantung berdebar, serangan jantung, atau pasang ring jantung ya. Tapi ternyata ada juga masalah PAD. Nah, apa sih itu masalah PAD? Nanti ya kita akan berdiskusi bersama narasumber kita hari ini, Dr. Suci Indriani SPJP, yang adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi dan vaskuler dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, yang akan membahas mengenai PAD dan gaya hidup sehat. Apa sih yang harus kita ketahui? Nah, ini pemirsa harus dengarkan baik-baik nih ya mengenai masalah PAD ini nih, karena biar kita juga tahu apa itu PAD. Dan bagi pemirsa yang nanti ingin bertanya, itu bisa telepon langsung ke nomor telepon interaktif kami di nomor 2520 666. Bisa juga kirim ke email kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id dengan format nama, alamat, usia, dan pertanyaan pemirsa. Bisa juga DM ke Instagram elsintatv_Jakarta, atau bisa juga saksikan di Dokterku dalam YouTube channel El Sinta TV. Langsung saja saya sapa narasumber yang sudah ada di sebelah saya, yang membuat saya nih agak berdebar nih ya, yaitu Dokter Suci. Halo, selamat pagi Dokter Suci. Selamat pagi Mbak Audi. Iya, saya udah bilang ya, aduh jantung saya agak berdebar nih, karena kita akan membahas hal mengenai jantung, tapi yang baru saya dengar Dok, yang tadi saya katakan ya, PAD. Betul ya Dok ya? Ya, dan benar. tadi kan saya juga sempat sebutkan ya singkatannya. Itu betul apa tidak tuh Dok? Singkatannya itu dokter. Oke, baiklah. Ya, selamat pagi pemirsa. Jadi, ya memang kalau ngomongin jantung nggak ada habis-habisnya. Karena kami jantung dan pembuluh darah. Jadi nggak hanya jantung aja, tapi juga mengenai pembuluh darah di seluruh tubuh kita. Nah, kita hari ini ngebahas mengenai PAD. PAD itu apa sih? Nah, PAD itu kalau bahasa Inggrisnya sih Peripheral Arterial Disease. Tapi kalau bahasa Indonesianya ya penyakit arteri perifer. Mungkin kalau yang lebih terkenalnya dalam tanda kutip mungkin kaki diabetes kayak gitu-gitu. Ya mungkin pasien ya mikirnya oh saya sakit jantung, atau kalau kita ngomongin masalah penyakit arteri perifer biasanya keluhannya selain di jantung juga mungkin mereka ada keluhan dalam berjalan atau dalam luka di kakinya. Nah itu mungkin jangan-jangan pada pasien-pasien tersebut ada yang namanya peripheral arterial disease atau PAD. Gitu. Nah, itu agak unik ya Dok ya, soalnya tadi kan dokter juga bilang sampai yang masalah kaki ya. Yes. Nah, kan kalau jantung kan di sini ya Dok. Nah, kenapa sampai kaki tuh Dok? Oh gitu ya, karena namanya jantung dan pembuluh darah itu merupakan suatu kesatuan. Jadi dia beredar di dalam seluruh tubuh. Dan kenapa berhubungan? Salah satunya juga karena penyebab penyakitnya lebih kurang sama. Nah kalau penyebab penyakitnya di jantung itu kita sebut sebagai aterosklerosis. Artinya penumpukan lemak di jantung yang mengakibatkan adanya serangan jantung, plak-plak di jantung. Begitu juga dengan di kaki. Nah, kalau di kaki biasanya ada penumpukan plak di pembuluh darah kaki. Nah, akhirnya aliran darah ke kakinya akan berkurang. Nah, lama-kelamaan bahkan macet total nih darah ke kaki. Nah, itu yang mengakibatkan berbagai macam timbul gejala-gejala yang kita sebut penyakitnya penyakit arteri perifer. Mengenai gejala. Nah, kalau gitu gejalanya itu apa aja tuh dokter? Nah, gejalanya. Ya. Penting nih. Ini penting banget nih ya untuk pemirsa Dokterku penting juga banget. nih. Jadi kan kalau pemirsa merasakan ada keluhan ini, jangan-jangan saya PAD apa enggak gitu. Karena kan kalau nyeri di kaki itu jamak banget ya. Nyeri di kaki bisa aja rematik lah, pengapuran, atau habis jatuh juga sakit kakinya kan. Jadi gejala-gejalanya apa aja nih? Nah, sebenarnya ada yang disebut spektrum dari penyakit arteri perifer ini. Jadi mulai spektrum yang paling ringan nih. Jadi dia asimptomatik artinya. Jadi nggak bergejala. Mungkin dia pasien kita udah usia tua, sudah usia lanjut. Mungkin ada pasti plak-plak di kaki. Tetapi karena beliau tidak jalan, beliau hanya tiduran aja, mungkin nggak berasa nyeri kakinya. Nah itu yang asimptomatik, artinya tanpa bergejala. Meskipun penyakitnya ada. Nah yang kedua adalah namanya claudicacio intermittent. Gampangnya adalah pasien kalau disuruh berjalan dia sakit kakinya. Jadi kalau ketika suatu jarak tertentu kaki sakit, dia berhenti,
Nah, kemudian nyerinya agak hilang, kemudian dia jalan lagi gitu. Jadi memberat ketika aktivitas atau berjalan. Dan terakhir lama-kelamaan kalau makin lama makin berat, nah tiduran aja sakit kakinya. Sehingga kadang-kadang dia lagi enak-enak tidur malam, kesakitan bangun sampai harus dijuntaikan kakinya ke pinggir tempat tidur. Nah, itu yang sudah spektrum yang lebih berat lagi. Dan terakhir yang paling lebih berat lagi dari semuanya adalah seperti orang serangan. Nah, serangan iskemi tungkai akut namanya. Jadi tiba-tiba aliran darah ke kaki stop tiba-tiba. Jadi nggak ada darah ke kaki. Nah, ini yang nightmare atau yang menakutkan dari semua spektrum penyakit arteri perifer ini. Tadi kan dokter bilang juga nyeri ya? Nyeri, kayak yes. Nyeri terus sampai kayak kesemutan gitu nggak sih, Dok? Nah, gejala-gejalanya ya tadi nyeri kalau dibawa berjalan, berhenti bentar udah agak enakan. Yang kedua kadang-kadang ada yang sensasi rasa kayak kram di kaki, kayak rasa pegel mungkin. Kemudian ada berkurang rasa sensasi di kaki nih, misalnya udah mulai ada kesemutan, baal-baal, mulai ya sensasi rabanya mungkin nggak berasa. Apalagi kalau pasiennya diabetes, itu akan sering terjadi sekali. Kemudian luka. Nah, ini luka nih juga sering menjadi hal yang paling menakutkan karena kalau luka kita berpikir amputasi nggak nih gitu. Ya kalau luka kita waspada, luka nih di ujung kaki tapi nggak sembuh-sembuh, udah beberapa lama diobatin, dikasih segala macam rupa obat-obat tapi nggak sembuh-sembuh. Pergi ke dokter A, B, C. Nah, ternyata belum dilihat, ternyata masalahnya pembuluh darah. Nah, itu sering sekali kami temukan. Nah, gitu. kan dokter bilang sering ditemukan. Nah, kalau masalah yang pasien mengalami PAD ya, yang tadi saya dikatakan di awal ya, kalau masalah jantung itu kan orang tahunya kan di sini ya, Dok. Nah, terus kalau yang masalah PAD itu biasanya juga pasien suka salah tindak tidak, Dok? Salah tindak. Masih banyak ya, Dok ya. Maksudnya dikira ini kesemutan, iya, betul. dikira nyeri, iya. jadinya salah tindak. Betul. Jadi jadinya pasien memang yang kita hadapi adalah pasien-pasien yang udah ke beberapa spesialis. Rata-rata kan tadi misalnya rematik apa bukan? Dia udah ke ortopedi, ke dokter syaraf. Nah, baru terakhiran ke dokter jantung dan pembuluh darah. Karena untuk biasanya dokter-dokter akan kalau di sarafnya udah nggak mempan atau di pengapurannya bersih, sendinya bagus. Nah, ternyata hal yang belum dicek adalah pembuluh darah. Dan ternyata kalau kita screening pembuluh darahnya benar ketahuan ada gangguan aliran darah ke kaki. Nah, itu yang menimbulkan keluhan di kakinya. Gitu. Baru ada ketahuan ya tuh. Nah, terus mengenai kesemutan ya, saya pribadi ya, Dok ya, walaupun saya masih muda ya, Dok, itu juga sering kesemutan nih. Apalagi duduk diam terus lipat kaki gitu. Nah, itu ada perbedaan tidak, Dok? Kesemutan yang kesemutan biasa dengan kesemutan pasien PAD, Dok. Nah, kalau kesemutan tuh memang ya kalau kita duduk dilipat kakinya itu pasti bisa ya, maksudnya gangguan kesemutan, tingling dan lain-lain. Tetapi ini yang biasanya adalah yang sering terus-menerus persisten. Kemudian juga disertai dengan gejala-gejala lainnya yang tadi misalnya baal kakinya udah nggak berasa lagi atau ketika berjalan baru rasa kesemutan gitu. Jadi bukan yang kita duduk ditekuk lama, kita duduk di lantai itu enggak, bukan yang seperti itu. Gitu. Apalagi yang harus diwaspadai lagi adalah karena ini penyebab penyakitnya sama dari penyakit jantung, jadi pasien-pasien yang udah terkena jantung sebelumnya, udah pernah pasang ring, udah bypass jantung, nah ceklah sekali-sekali untuk masalah pembuluh darah lainnya. Karena yang namanya aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah itu nggak hanya satu di jantung, dia akan bisa overlap, tumpang tindih dengan organ yang lain. Paling sering apa? Kepala, stroke. Jadi itu sering orang jantung sering stroke. Kemudian yang kedua adalah pembuluh darah kaki. Nah, itu orang jantung sering juga sebelum operasi jantung bahkan kita screening kakinya. Ada problem apa enggak? Karena kalau mau operasi dan lain-lain kita harus tahu harus bersih, harus bagus pembuluh darahnya untuk hasil nanti pasca operasinya lebih baik lagi. Jadi bisa menuju ke masalah jantung lainnya ya, Dok ya? Bukan masalah itu aja. Ya, jadi dia memang overlap, sering tumpang tindih karena penyebabnya sama. Karena penyebabnya adanya tumpukan lemak di pembuluh darah. Kan si lemak itu nggak bisa milih. Saya maunya numpuknya di jantung aja deh, di kaki nggak bisa. Rata-rata karena penyebabnya aterosklerosis itu berhubungan sistemik, penyebabnya inflamasi dan lain-lain itu dia sistemik, artinya di seluruh tubuh, di seluruh bagian pembuluh darah tubuh.
gitu. Oke, nah mengenai selain nyeri ya, kan dokter juga tadi katakan kalau itu juga diabetes yes, ya, yeah. diabetes. Nah Yeah. itu bagaimana kan kalau diabetes ya, kalau pasien mengalami diabetes ya udah taunya diabetes doang. Gitu. Oke, iya. Nah, ternyata diabetes ini kan memang jahat banget ya. Diabetes itu bahkan dikatakan orang diabetes nih dia udah sama dengan 1 kali serangan jantung. Nah, karena yang kita takut adalah komplikasi. Diabetes bisa kemana-mana karena dia juga bersifat sistemik. Nah, salah satunya adalah ke kaki. Nah, prevalensi atau angka kejadian pasien diabetes di Indonesia pun juga makin lama makin tinggi. Betul. Dengan lifestyle kita yang sedentary lifestyle, nggak banyak gerak, makannya juga sembarangan. Nah, angka kejadian, betul banget. Angka kejadian diabetes makin tinggi sehingga tanpa kita sadari penyakit-penyakit bawaan diabetes ini juga akan makin tinggi. Salah satunya penyakit dengan gangguan aliran darah ke kaki. Nah, ternyata pada pasien-pasien yang ada diabetes, angka kejadian untuk gangguan ke pembuluh darah kaki itu juga tinggi banget, itu sekitar 3-4 kali. Dia berisiko untuk gangguan bahkan bisa sampai amputasi. Itu juga angka kejadiannya kalau sudah amputasi, nah udah buruk banget. Atau sudah mampet total yang kita namakan critical limb ischemia, artinya iskemi tungkai yang udah berat banget. Nah itu angka kematiannya juga akan tinggi sekali, angka amputasi juga akan tinggi sekali. Jadi memang sebenarnya bebannya cukup besar kalau kita memang mengetahui, karena selama ini kita penyakit pembuluh darah prefer itu dianggapnya tidak terlalu signifikan sih masalah problem kesehatannya, jadi memang suka terlewat, suka dalam screening pemeriksaan gitu. Oke, Dok, mengenai yang masalah penyakit ini itu kan sepertinya ya, yang tadi di awal saya katakan agak langka didengar ya. Tapi kalau boleh saya tahu ya, dari yang masalah penyakit ini ya, itu ada berapa ya Dok ya, kurang lebih ya presentasinya di Indonesia? Di Indonesia ya. Nah, untuk dari angka kejadian atau prevalensi di Indonesia sendiri sih memang belum ada, karena memang belum ada penelitian kita yang secara registry, secara nasional ya. Kita lagi ongoing nih. Kami dari Persatuan Dokter-dokter Pembuluh Jantung dan Pembuluh Darah yang subspesialisasi vaskular itu memang membentuk lagi menyusun registry dari beberapa center di Indonesia, kira-kira berapa persen kejadian penyakit ini dan bagusnya diapain treatmentnya untuk populasi Indonesia. Angka kejadian pastinya sih belum ada, tetapi seiring dengan berjalannya meningkatnya penyakit diabetes, penyakit hipertensi, penyakit jantung dan lain-lain itu pasti prevalensinya juga akan makin meningkat. Ya, satu lagi penyakit ginjal. Ternyata juga penyakit ginjal kronis, pasien-pasien cuci darah, kalau dilihat kakinya rata-rata ada gangguan. Ada gangguan, yes, ya, apalagi tadi dokter juga bilang katanya banyak minuman manis, kan zaman sekarang zaman now. Termasuk saya ini sih jadi agak deg-degan. Ayo kita cek kakinya. Oke, dokter Gandhi ya Dok ya, kita akan sambung lagi ya pembahasan kita yang menarik ya, saya juga jadi pengen banyak bertanya. Tapi nanti ya dokter ya, kita tahan dulu setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa dokterku. Halo pemirsa dokterku, masih bersama saya Stefani Claudia dan juga narasumber kita Dr. Suci Indriani SPJPK, adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi dan vaskular dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Kita masih membahas yang tema kita tadi ya, PAD dan gaya hidup sehat. Apa yang harus kita ketahui? Nah, kita lanjut lagi ya obrolan kita dengan Dr. Suci. Oke Dok ya, ya tadi kita sempat kekat ya yang masalah yang konsumsinya tersebut ya, salah satunya kan yang tadi kan dokter bilang yang manis ya, yang manis-manis tersebut ya. Nah tapi ya selain itu kalau misalkan yang setahu saya ya Dok ya, kalau masalah sakit tertentu apalagi kalau yang masalah jantung dan pembuluh darah itu juga ada diet khususnya ya kan, kalau misalnya penyakit yang contohnya stroke ya, itu ada diet untuk stroke. Nah kalau mengenai yang masalah penyakit ini, itu ada masalah kayak makanan khususnya gitu tidak sih Dok? Gaya hidup sehatnya gitu. Gaya hidup sehatnya. Yang pasti kalau kita sudah terkena suatu penyakit ya, kita harus mencari tahu penyebabnya.
Penyebabnya apa? Misalnya kalau memang penyebabnya karena penyebab penyakitnya kan beda-beda nih. Biasanya sih penyebab paling utama dari penyakit arteri perifer itu adalah tadi aterosklerosis atau penyempitan di pembuluh darah. Nah, jadi biasanya pencegahannya tuh rata-rata sama dengan penyebab yang lain. Jadi kita harus mengurangi diet rendah lemak yang pasti, kemudian yang manis-manis juga ya say no tuh yang manis-manis, kemudian kita harus memperbanyak konsumsi sayur, buah-buahan, itu standar lah ya pasti. Itu kayaknya untuk semua orang ya dok ya. Tapi semua orang, tapi nggak ada yang khusus yang tipikal harus. Tapi yang paling yang harus kita lakukan adalah tahu nggak apa? Stop merokok. Karena dengan kita merokok itu ternyata meningkatkan 5-7 kali terkena penyakit arteri perifer ini dibandingkan dengan populasi yang tidak merokok. Jadi kalau benar-benar udah kena, udah namanya sakit jantung atau sakit pembuluh darah kaki atau stroke yang semua basicnya karena aterosklerosis, itu harus stop merokok. Oke, iya dok ya, mengenai gaya hidup sehat kita akan bahas lebih dalam lagi nanti ya dok ya. Nah terus katanya dokter juga akan menjelaskan lewat PPT yang sudah dokter siapkan ya dok. Silakan dokter. Mengenai tema kita hari ini dok. Kenapa sih kita mengangkat tema penyakit arteri perifer? Ya karena sebenarnya ini pas lagi bulan September. September itu diperingati di seluruh dunia namanya PAD, Awareness Month. Artinya ditingkatkan tiap tahun untuk awareness. Awareness itu artinya perhatian akan penyakit ini yang ternyata memang menciptakan mortalitas, morbiditas sendiri. Artinya angka kematian, angka kesakitannya juga ternyata tinggi. Nah, yang akan saya angkat ya sama untuk meningkatkan perhatian kita sehingga kita tujuan akhirnya untuk menyelamatkan limb. Limb itu artinya tungkai atau kaki. Ya, next. Nah ini tadi ya, apa sih itu penyakit arteri perifer? Nah penyakit arteri perifer ya secara umum itu adalah suatu penyumbatan di pembuluh darah yang menuju kaki. Tapi ternyata yang disebut perifer secara garis besar nggak hanya kaki sih sebenarnya. Bisa pembuluh darah ke arah perut, ke arah lengan, ke arah kepala. Tetapi yang paling sering itu memang gangguannya ke pembuluh darah kaki dan panggul. Nah bisa dilihat di situ tuh ternyata pembuluh darah di kaki kita tuh nggak lempeng satu lurus aja dari atas sampai bawah, tapi dia banyak banget cabang-cabangnya. Dan kalau ada suatu penyumbatan ya pasti penyumbatannya di pangkal ya jalan darahnya ke ujung kaki itu pasti akan terganggu. Yang tadi saya katakan bisa gejalanya apa aja, bisa tanpa gejala atau asimptomatik. Jadi yang tadi misalnya ada penyumbatan tapi pasiennya kok diem-diem aja, nggak apa-apa, biasanya tanpa gejala. Yang kedua bisa dengan claudicatio intermittent, artinya pasien kalau berjalan dikit berapa ratus meter tadinya kuat, sekarang jadi nggak kuat, berhenti baru kuat lagi. Nah itu jangan-jangan ada tanda sign adanya penyakit arteri perifer. Yang terakhir adalah iskemi tungkai kronik yang mengancam. Itu biasanya gejalanya paling sering adalah nyeri kaki saat malam-malam, saat istirahat. Bahkan bisa disertai yang paling beratnya adalah adanya luka atau ulkus di kaki. Nah paling sering nih juga pada pasien-pasien yang diabetes. Sehingga kita memang harus periksa pasien-pasien diabetes tersebut. Ya, next. Nah ini yang tipikal yang kita temukan nih, pasien awalnya nih datang, keluhannya ada luka tuh di kakinya ya, mungkin bisa terlihat ya, ada luka di kaki, ya resikonya diabetes, hipertensi, datang ke suatu rumah sakit. Iya, kalau udah model kayak gini biasanya rata-rata disuruhnya anjurannya amputasi. Long story short, akhirnya kakinya diamputasi, ternyata selama beberapa bulan tetap aja kakinya nggak sembuh-sembuh. Apakah harus amputasi lebih tinggi? Tentu saja enggak, karena ada masalah baru, lukanya nggak sembuh-sembuh, kemudian pasien juga udah nggak bisa berjalan. Yang dilakukan adalah dikonsul ke dokter jantung, diperiksa dengan kita pegang aja pembuluh darah kaki, dipegang pulsasinya, ternyata pulsasinya menurun. Dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata memang pasien ini ada keterlibatan penyakit arteri perifer. Seperti itu. Next. Jadi gejala-gejalanya model-model kayak gitu. Kalau itu yang udah beratnya.
Nah ini yang tadi saya katakan ternyata merupakan manifestasi ketiga terbanyak nih dari penyakit aterosklerotik. Penyakit aterosklerotik itu yang tadi ada penyempitan di pembuluh darah, bisa yang nomor satunya koroner, yang keduanya stroke, yang ketiga nih penyakit arteri perifer. Dan memang ternyata bisa terjadi di populasi ini. Kalau di populasi maju udah banyak data-datanya, tetapi sayang sekali di Indonesia memang data tepatnya belum ada. Tetapi secara umum angka kejadiannya makin lama makin meningkat. Karena seiring bertambahnya pasien yang diabetes, pasien yang gagal ginjal. Nah ternyata ini ada yang namanya kokalis, ada suatu penyakit di suatu tempat, ternyata juga kalau dilihat dia juga mempunyai manifestasi penyakit di tempat lain. Misalnya, arti gambar yang di samping kanan adalah kalau pasien dengan penyakit jantung kronis atau penyakit jantung koroner, kalau dilihat ternyata kalau dilihat di lehernya mungkin ada plak di karotisnya, di CT scan kepalanya mungkin ada ke arah penyempitan di pembuluh darah kepala. Begitu juga, jadi pada populasi yang memang ada penyakit jantung, memang harus dicek pembuluh darah ke kaki. Jangan-jangan memang ada penyempitan ke pembuluh darah kaki atau peripheral arterial disease. Nah ini tadi nih, apa sih hubungannya penyakit arteri perifer ini dengan diabetes? Nah ini memang ternyata ya kita sudah semua tahu diabetes itu merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya penyakit arteri perifer. Dan ternyata 19% nih pasien diabetes ini kalau kita screening semuanya, nah itu mempunyai penyakit arteri perifer ini. Dan 2 kali lebih banyak menderita PAD pasien diabetes ini dibandingkan dengan populasi umum. Nah, begitu juga kalau pasien diabetes, nah dia udah terkena PAD nih. Nah, biasanya kakinya kalau dia ada luka itu akan jelek, makin lama makin jelek, penyembuhan lukanya akan lambat, bahkan bisa berujung amputasi. Nah, kalau amputasi pun kalau dia sudah diamputasi bukan berarti dia bebas, merdeka. Enggak, rata-rata angka kesakitannya, angka kematiannya pun juga akan semakin tinggi seiring mempunyai gangguan penyakit arteri perifer yang golongan yang terberatnya ini. Ya, next. Nah ini tadi nih Mbak Odi nanya apa aja sih faktor risiko kita bisa terkena. Apakah kita bisa pertama merokok, yang tadi saya katakan merokok tuh ternyata meningkatkan risiko tuh bisa sangat tinggi banget, bahkan bisa sampai 7 kali lipat untuk terkena penyakit arteri perifer. Yang kedua itu adalah diabetes, yang ketiga itu penyakit kolesterol yang tinggi, obesitas, kemudian penyakit darah tinggi, bahkan juga pasien-pasien yang gangguan gagal ginjal itu juga meningkatkan risiko terjadinya penyakit arteri perifer. Dan jangan yang paling yang kita sangat senang adalah semua faktor risikonya adalah faktor risiko yang memang bisa dikendalikan. Artinya bisa kita ubah dengan apa? Tadi dengan gaya hidup sehat, dengan modifikasi gaya hidup kita yang mungkin selama ini agak-agak menyimpang. Nah ini semuanya bisa kita kendalikan sehingga kita tidak sampai ke ujung akhirnya yang sampai harus diamputasi. Begitu. Next. Ya ini tadi ya, bisa meningkatkan resiko amputasi, resiko kematian, bahkan 2-4 kali lipat. Dan juga karena memang tadi penyebabnya sama, juga meningkatkan angka kejadian penyakit cardiovascular disease. Ya, next. Nah, ini juga nih gejalanya apa nih yang tadi yang udah kita bahas. Tadi itu ada kesemutan. Kesemutannya di mana? Bisa di kaki, di telapak kaki. Kalau ada luka itu atau borok di kaki, di telapak kaki yang susah sembuh. Kemudian bisa kelemahan. Jadi kadang-kadang sebelah kakinya kok berasa lebih lemah dibandingkan sebelah yang satunya, atau memang mati rasa pada jari-jari kaki. Kemudian kalau jalan suka nyeri, suka pegel, ada rasa berat atau kram di kaki, atau bahkan sesimpel kok kuku saya kok udah jelek ya, tumbuhnya kok jelek. Nah itu sering banget pada pasien diabetes, kukunya tuh nggak bagus tumbuhnya, atau memang bulu kakinya tadinya ada atau sebelah-sebelah ada, sekarang jadi sebelahnya agak-agak lebih gundul gitu dibanding sebelahnya. Dan terakhir, kalau kaki kita sudah berubah warna, misalnya tadinya bagus gitu ya, mulus, kalau berubah warna jadi ke pucetan atau kehitaman, nah itu hati-hati, jangan-jangan ada gangguan sirkulasi pembuluh darah ke kaki kita. Oke.
Nah ini nih paling sering nih, contohnya ya. contohnya nih kaki diabetes nih sering banget nih di telapak kaki karena memang pasien diabetes itu suka gangguan sensasi, jadi seringnya tuh luka di telapak kaki atau bahkan di ujung kaki di jari jempol kayak gini. Nah ini hati-hati. Kadang-kadang tuh pasien kalau yang ketemu ke saya tuh mereka udah bersih-bersihin sendiri, korek-korek sendiri, apa segala macam sendiri, tapi udah terlambat. Jadi memang ya kalau kita diabetes ya kita screening lah. Emang ada nggak nih gangguan nih pembuluh darahnya? Karena kalau memang udah lama kita diem-diemin aja ada luka dan pastinya mungkin akan susah sembuh, nanti malah amit-amit kita malah jadi berujung ke amputasi. Jadi jangan lupa diperiksakan kalau kita memang udah terlanjur ada luka di kaki ya, as soon as possible, secepat mungkin. Ya, next. Nah ini tadi nih. Nah kalau screening beda lagi. Kalau screening ini kita masih sehat nih, kita belum terkena sakit, belum sampai luka. Siapa aja sih yang harus kita screening nih? Yang pertama, yang tadi pasien yang memang smoker atau merokok. Yang kedua adalah pasien yang mempunyai komorbiditas yang lain seperti pasien yang diabetes, pasien ada kolesterol tinggi, obesitas, penyakit hipertensi. Dan berikutnya adalah pasien yang usianya di atas 65 tahun, terutama perempuan. Jadi pasien yang udah usia lanjut itu sebenarnya harus kita screening. Berikutnya pasien memang ada riwayat keluarga dengan penyakit yang sama, atau pasien yang tadi memang udah ada gejala kakinya sering kesemutan, kakinya sering dingin, kakinya kalau jalan sakit. Nah ini harus di screening. Screeningnya apa aja? Ya datanglah ke dokter jantung dan pembuluh darah. Nanti akan diperiksa riwayat medis, pemeriksaan fisik secara umum, pemeriksaan jantung dan pembuluh darah. Yang paling gampangnya nanti diperiksa pulsasi. Pulsasi itu artinya nadinya di pembuluh darah kakinya, dan kemudian dilihat pembuluh darahnya ditensi, tekanan darah di kaki, kemudian di tangan, nanti dilihat apakah ada gangguan apa enggak ke aliran darah kakinya. Ya, next. Nah, kemudian juga pemeriksaan lanjutannya kalau memang kita confirm bisa lanjut dengan pemeriksaan USG. Jadi nggak menyakitkan. Periksa USG kan murah, mudah. Jadi cuma dilihat, USG dilihat itu bisa kelihatan tuh ada gangguan apa enggak di pembuluh darahnya. Yang terakhir kalau masih ya, bener nggak nih ya masalahnya pembuluh darah, kita bisa naik kelas, bisa ke CT scan atau bisa di kateter atau arteriografi. Nah, ini berikutnya, kalau kita memang udah tegak nih diagnosisnya, nih ternyata ada yang mampet ke arah kaki, mau diapain? Nah, nggak usah khawatir. Yang pertama, yang pasti adalah konsultasi ke dokter jantung dan pembuluh darah. Nanti akan diberikan obat. Obat-obatannya ya pasti mungkin obat-obat minum, sebangsa pengencer darah, obat-obat kolesterol. Nah kemudian di kitanya sendiri ya kita harus ganti gaya hidup kita. Kalau tadinya kita ngerokok ya kita stop merokok, kita harus diet sehat, kurangi makan-makan yang berlemak, yang manis-manis, karbo dikurangin. Kalau kita tadinya obes, kita turunkan berat badan. Dan yang terakhir yang paling juga penting adalah pasien-pasien yang penyakit arteri periferi yang masih stadium dini, itu sebenarnya nggak harus dipasang ring dan lain-lain. Itu dia cukup dengan exercise aja, dia dengan latihan fisik, dia jangan jalan tapi bisa disupervisi. Nah itu juga biasanya keluhan akan membaik. Nah kalau udah spektrum yang beratnya lagi yang memang sudah ada luka ya tentu saja nggak mungkin kan didiemin aja. Selain lukanya tentu saja harus dirawat, ya harus dilakukan intervensi. Namanya kita revaskularisasi. Intinya sama lah kayak di jantung, kalau ada yang mampet ya dibenerin darahnya. Jadi ibaratnya kita punya sawah nih, irigasi kita mampet ya sawahnya kan kering. Jadinya lama-lama padi kita mati. Nah begitu juga kalau sawah kita kering, kaki kita pembuluh darahnya nggak jalan ke sana, lama-kelamaan jaringannya mati. Oleh sebab itu kita benerin irigasinya, kita benerin jalan darahnya, pembuluh darahnya kita benerin. Caranya gimana? Caranya sebenarnya bisa dua, bisa secara bedah, nanti dokter bedah akan bikin conduit atau bypass. Yang kedua adalah dengan secara endovaskular atau secara intervensi koroner. Seperti mirip intervensi koroner tapi ini intervensi ke kaki, endovaskular. Jadi kalau di jantung, kalau pasien jantung kita kenal di balon atau kita pasang ring atau stent, sama di kaki juga bisa dengan teknologi yang udah mulai maju sekarang. Seperti gambar, kalau udah ada yang mampet ya di balon digedein lagi jalannya. Kemudian kalau memang diperlukan sekali mungkin akan dilakukan ring. Tetapi yang ingin saya highlight di sini adalah kadang-kadang pasien datang, saya dok saya mau di-ring kakinya. Hah, kenapa? Di jantung di-ring dong dok, masa di kaki enggak? Karena saya mampet. Enggak, ternyata kalau di jantung
banyak banget penelitian-penelitian seluruh dunia memang mengatakan bagus di jantung memang harus di ring, tetapi di kaki enggak semuanya harus di ring. Tergantung dari tempat spot mana kita yang mampet, tergantung severitas atau beratnya penyempitan tersebut. Kenapa? Karena kalau di jantung itu pembuluh darahnya kecil, kemudian diameter pembuluh darahnya juga kecil, jadi ringnya pendek-pendek. Tetapi di kaki bayangkan aja, Mbak Audi, kalau memang ada yang mampet di pembuluh darah paha, mau sepanjang paha di ring, tentu saja semakin ringnya panjang, semakin banyak yang kita pasang-pasang ring, ya angka mampetnya juga tentu saja akan gede di kemudian hari. Jadi memang nggak harga mati. Kalau pasien suka takut, nanti di ring kakinya. Enggak. Jadi belum tentu kalau kita dilakukan kateter di kaki, belum tentu harus sampai di ring. Karena memang ring itu indikasinya amat selektif lah untuk pasien-pasien penyakit arteri perifer, begitu. Next. Ya, next. Ya, lebih kurang sama ya, next. Ya, ini tadi gambarnya. Ini tadi kalau di bypass, ini kalau gambar-gambar kalau di balon dipasang ring, next aja. Jadi dengan teknologi zaman sekarang bisa balonnya ada udah dikasih obat sebelumnya, ada balonnya jenis-jenis tertentu yang menyebabkan kalau memang ada yang mampet nanti dia bisa bagus. Ya pokoknya intinya di Indonesia itu bisa dilakukan. Ya sama lah dengan negara-negara di luar sana juga, kita belajarnya juga kebetulan ke luar negeri juga. Jadi memang teknologi-teknologi ini sebenarnya bisa dikerjakan di Indonesia, bisa dikerjakan di rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita. Ini banyak nih alatnya, misalnya ada yang mampet kalsium semua atau pengapuran semua, itu bisa kita bor pembuluh darahnya. Kemudian kalau kita mau lihat lebih jelas lagi, kita bisa masukin kamera namanya iFuse untuk melihat apa sih masalahnya di pembuluh darah tersebut. Jadi teknologi di Indonesia itu juga sudah maju, udah setara lah dengan negara-negara lainnya. Ya, next. Nah, ini yang terakhir pencegahan. Nih kalau pencegah berarti kita belum kena nih. Ya tadi sama, berhenti merokok, aktivitas latihan fisik yang reguler, kita jalan pagi 20-30 menit setiap hari atau 3-5 kali seminggu. Kemudian ya berat badan, kalau bisa berat badan ideal, kontrol lah gula darah, kontrol lah tekanan darah, kontrol lah kolesterol dan lain-lain. Itu memang harus kita kontrol semuanya. Ya. Next. Oke, iya Dok, tadi mengenai yang di slide dokter ya ada yang tertulis itu riwayat ya. Nah itu ada faktor genetik juga atau tidak ya Dok? Riwayat keluarga ya, jadi memang sebenarnya ada genetik tapi nggak semua. Jadi penyebab dari penyakit pembuluh darah ini sebenarnya ada faktor genetiknya, tetapi dia tidak dominan. Ditambah lagi dominannya tuh kalau dengan gaya hidup, tekanan darah, diabetes dan lain-lain. Jadi memang ada faktor genetik, itu memang ada karena ada beberapa penyakit tertentu itu memang ada diturunkan secara genetik. Jadi bukan hanya DM aja yang ada faktor genetik, ya. Masalah ini juga ada faktor genetik ya Dok ya? Ya. Oke Dok, ini kan tadi saya bilang kalau ini kayaknya masih agak asing, tapi ternyata udah banyak yang tanya nih Dok ya. Tapi nanti ya pemirsa ya, kita akan menjawab pertanyaannya setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa dokterku. Halo pemirsa dokterku, masih bersama saya Stefani Claudia dan juga narasumber di sebelah saya Dr. Suci Indriani SPJPK, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi dan vaskular dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Oke dokter, kita lanjut ya Dok. Tadi kan saya katakan ke dokter kalau masalah ini tuh agak langka ya, agak jarang didengar. Tapi itu udah ada yang bertanya nih dokter, udah ada beberapa yang bertanya. Oke, saya bacakan boleh ya dokter ya? Oke, dari Aulia di Jakarta. Dok, kaki saya sering dingin gitu, terus jadi nyeri. Terus cara saya menanganinya dengan menggulung kain seperti mengikat gitu dok, dengan cara melilitkan syal tersebut. Setelah tindakan itu jadi agak mendingan tuh dok. Dan kadang-kadang saya olesin minyak kayu putih. Itu terjadi ketika saya lagi nyuci lama dan mau tidur karena pakai kipas angin jadi dingin, terus nyeri dok gitu. Tapi tidak terlalu sering sih dok, itu kenapa ya dok? Terima kasih. Nah itu
lebih ke masalah pain, ada hubungannya atau lebih ke masalah pain atau gimana tuh dok? Oh iya, jadi nyeri, bukan nyeri ya, tapi sebenarnya itu dingin ya. Jadi keluhannya tuh dingin aja, tapi baru agak nyeri kata setelah kena kipas angin dan lain-lain. Pokoknya intinya gini deh. Jadi kalau memang kita ada keluhan kaki dingin tiba-tiba atau jari-jarinya dingin, ya memang ya menyebabkan dingin itu ada banyak ya. Salah satunya ada gangguan di pembuluh darah. Nah ada juga lagi pasien yang memang namanya Raynaud syndrome. Jadi pasien yang memang kalau kena dingin aja dia berasa benar-benar ininya tuh kayak mati banget nih, kayak mati rasa kayak gitu-gitu, ya sakit di ujung-ujung jarinya. Nah itu penyebabnya sebenarnya kalau kita USG kita lihat pembuluh darahnya masih normal-normal aja, tetapi pembuluh darah tersebut kalau terkena stimulus tertentu, misalnya dingin, nah itu pembuluh darah kita kayak otomatis menyempit, mengecil. Akibatnya kalau mengecil ya jadi darah yang sana kurang, ya mungkin sensasinya berasa dingin, berasa sakit dan lain, atau berasa pucet. Nah, jadi memang kalau memang sering banget terjadi ya setidaknya diperiksakan apakah ini memang varian yang normal atau memang ada gangguan gitu. Ya, terus ada faktor usia juga tidak ya? Tapi ini tidak diketahui tidak sih usianya berapa. Iya, benar-benar. Bisa jadi faktor usia juga apa tidak? Bisa. Oh, atau bisa mungkin jadi ya yang tadi saya bilang mungkin ya satu sindrom kayak Raynaud syndrome itu. Jadi memang rata-rata memang perempuan nih. Nah, jadi sering perempuan barusan banget tadi pasien saya kontrol ke poli juga gitu, dia datang padahal polinya panas tapi datangnya udah pakai buat gloves yang penghangat buat yang musim dingin banget, yang memang buat winter, dan ketika dibuka memang jarinya tuh berasa dingin dan memang berasa kayak gitu, berasa kayak biru-biru pucet gitu. Ya memang di situ ada gangguan penyempitan. Jadi penyempitannya itu karena stimulus tertentu dia akan menyempit, sementara sesudah stimulusnya hilang, dinginnya hilang, dia akan melebar lagi, jadi biasa lagi. Jadi memang harus diperiksa sih. Harus diperiksa ke dokter SPJP juga ya. Oke, semoga menjawab ya kepada Ibu atau Mbak Aulia. Yang berikutnya nih dok, ini dari Sinta, usia 29 tahun kalau yang ini. Usianya, ya? Sinta, usia 29 tahun dari Bekasi. Halo dokter, saya mau bertanya dok, ayah saya didiagnosa oleh dokter mengalami penyumbatan pembuluh darah yang menyebabkan kaki ayah saya membiru dan bekas amputasi ibu jarinya sulit sembuh. Dokter menyarankan untuk melakukan tindakan operasi pembuluh darah. Namun memang tidak bisa dilakukan karena biaya yang besar. Tapi tempo hari tanpa saran dari dokter, ayah saya diterapi Beckham dan kaki yang membiru itu memang sedikit lebih membaik, tidak terlalu membiru seperti sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan dok, apakah aman dok untuk cara alternatif seperti itu? Mengingat ada sedikit perkembangan pada kondisi kaki ayah saya. Oh ternyata bukan Sintanya yang 29 tahun, tapi ini anaknya. Iya. Bagaimana nih dok mengenai masalah jadi ayahnya ayahnya ada luka yang nggak sembuh-sembuh, udah berubah warna, udah diamputasi pula. Ya kalau saya sebagai dokter ya pastinya akan menyarankan ya berobat lebih lanjut ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, nanti dilihat pembuluh darahnya. Nah kalau memang soal masalah biaya dan lain-lain kan memang ya ada asuransi kesehatan yang mungkin bisa mengcover sampai sebatas mana untuk melancarkan aliran darah. Karena walaupun bagaimanapun karena luka ini mengancam. Soalnya kalau luka orang diabetes yang kita takutkan lukanya dibiarin terus-menerus, dia takutnya makin menyebar ke atas. Dia gampang banget nih, orang diabetes itu gampang infeksi. Kalau infeksi itu susah dikendalikan. Apalagi kalau infeksi itu di jaringan lunak, di jaringan kulit, sampai kalau udah sampai ke tulang itu udah susah banget. Dia takutnya malah menyebar ke atas, malah nanti perlu amputasi lagi lebih tinggi, kan sayang. Jadi ya sarannya sih meskipun kadang-kadang dibekam dan lain-lain itu menunjukkan perbaikan sementara, tapi itu tidak permanen, tidak bisa menyembuhkan lukanya dengan cepat ya. Kalau saya sih sarannya tetap minum obat, tetap kendalikan diabetesnya dan harus berobat ke dokter. Iya, memang gitu. Sementara ya. Iya, memang sementara aja. Iya. Tapi kan lukanya tetap ada. Takutnya kadang-kadang nih memang pasien suka datang, nih lukanya bagus kok, dirawat siapa? Saya rawat sendiri. Lo kok bisa rawat sendiri? Iya gini-gini doang. Ternyata kalau diperiksa di situ diambil kulturnya ada kumannya juga. Tetap karena kita nganggep oh ini bersih. Tetapi menurut kita kalau kita lihat dari dalamnya ternyata ada kumannya juga dan ternyata makin lama makin naik ke atas sehingga perlu
diamputasi lebih tinggi karena sayang. Jadi memang ya harus berobat. Iya, karena Masih biasa ada jalan. Kalau pasien itu suka cari second opinionnya, Iya. itu bukan ke sesama dokter, tapi yang kayak gini ya dok ya, Ya kayak gini. alternatif. Itu banyak sekali ya dokter Dan ya. jadinya udah datangnya udah bonyok banget, udah berat banget, yang udah ya mau nggak mau kita juga udah nutup mata, ya udah nggak bisa diapa-apain lagi, kitanya juga yang udah nggak bisa diapa-apain. Kan sayang kalau udah sampai udah kemana-mana, udah diapain, di A, di B, di C, dan terakhir udah tinggal beratnya aja gitu kan, nggak optimal. Saya sampai suka dengar juga katanya yang datang sudah dalam keadaan gitu dan dokter tanyakan kenapa bisa begini, ternyata ini ya dok ya yang melakukan tindakan seperti tersebut ya dok ya, tindakan yang alternatif atau yang Iya, lain-lainnya, tidak dengan tindakan medis, betul ya Iya, dok? betul banget. Jadi nggak sesuai dengan indikasi medis. Jadi sayang karena itu kita kalau udah ada luka itu sebenarnya udah termasuk tahap yang ketiga yang udah mengancam. Jadi baik mengancam kakinya, limnya atau mengancam nyawa. Jadi memang harus buru-buru karena ya, kalau kita di jantung namanya time is muscle. Jadi waktu itu adalah otot jantung. Tapi kalau di kaki kita time is limb. Jadi kaki waktu adalah ya kakinya, survival dari kakinya. Gitu. Oke, baik. Jadi kepada Mbak Sinta segera bawa ayahnya ke tim medis ya, ke tim Ke rumah sakit dokter. jantung dan pembuluh darah harapan kita. Betul. Iya, lalu yang berikutnya dari Tia di Bekasi lagi nih. Siang dokter, saya wanita usia 41 tahun. Setiap kali saya makan telur atau daging merah, ikan tuna kaleng, kedua tangan saya itu langsung kesemutan dari tengkuk dan bahu, sakit saat tidur, dan telapak kaki saya sakit kalau berdiri dok. Jadi saya tuh cuma makan nasi, buah, dan sayuran sudah 2 bulan karena setiap kali makan yang tadi saya sebutkan itu malamnya tuh saya langsung sakit. Ini kenapa ya dok? Terima kasih. Mungkin emang harus jadi vegetarian mungkin ya dok ya. Jadi lebih baik ya. Iya. Ya mungkin ya kalau tadi tuh ada kalengan juga, mungkin ada zat pengawetnya atau memang ada alergen tertentu yang membuat jadi alergi. Jadi kakinya ada keluhan dan lain-lain. Kalau saran saya mungkin ya lebih perbanyak makanan sehat ya. Mungkin ya ikannya mungkin bukan ikan kalengan, mungkin ikan yang masih fresh kayak gitu. Kalau memang kuning telur nggak bisa, ya mungkin bisa putih telurnya kan lebih bagus karena untuk proteinnya. Gitu. Jadi mungkin kalau keluhannya berdasarkan saat habis makanan tertentu aja, ya mungkin bukan dari masalah pembuluh darahnya, mungkin lebih tepatnya karena alergi dari suatu makanan tertentu. Zat yang dikandung di dalam makanan tersebut juga bisa. Ya, mengenai makanan nanti juga saya ingin bertanya nih mengenai makanan-makanannya ya dok ya. Iya. Oke, kepada Mbak Tia semoga menjawab ya kepada Ibu Tia ini ya. Oke dok, saya juga mau bertanya ya dok ya, kalau masalah ini ya dok ya, masalah PAD ini itu biasanya itu lebih banyak dialami pria atau wanita dok? Oke, ya banyaknya ya sebenarnya lebih banyak dialami laki-laki. Karena apa? Ya karena rata-rata laki-laki banyak kan merokok dan memang penyakitnya 7 kali lebih banyak pada perokok aktif dibandingkan dengan non smoker ya. Jadi memang lebih banyak pada laki-laki. Tetapi ya sekarang juga diabetes juga mau laki mau perempuan juga bisa Iya, diabetes. sama aja, Jadi sebenarnya betul. ya sama aja sih sebenarnya. Tapi Gitu. tetap kalau untuk yang masalah PAD ini banyak kan laki ya dok ya, Iya. kebanyakan. Oke dok ya, kita masih ingin melanjutkan diskusi kita ya, apalagi Boleh, tentang boleh. gaya hidup sehat tersebut ya Ya, dok ya. siap. Tapi nanti ya dok ya, kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa dokterku. Halo pemirsa dokterku, masih bersama saya Stefani Claudia dan juga narasumber kita Dr. Suci Indriani SPJPK, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi dan vaskular dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Ya dok, tidak terasa nih udah di segmen terakhir ya. Nggak Dok, berasa ya ngobrol-ngobrol. Dok, tadi saya mau tanya, terus kan saya bilang ya, tapi break ya. Masalah penyakit ini itu biasa dialaminya itu mulai usia berapa ya dok ya kebanyakan, atau misalkan bisa dari kecil atau saat sudah lansia atau masih muda, gimana tuh dok? Oke, ya jadi usia ini relatif ya. Jadi kalau yang secara umumnya itu
kita menganjurkan screening untuk melihat penyakit ini adalah pada usia di atas 65 tahun. Tanpa penyakit apapun. Jadi disarankan untuk screening. Maksudnya udah usia di atas 65, screening lah. Salah satunya pembuluh darah jantung, kaki, dan lain-lain. Tetapi kalau dia diabetes, itu beresiko tuh kalau memang dia di atas 50 tahun. Itu harus dilakukan screening. Tetapi ada lagi, kalau pasien-pasien usia muda, dia heavy smoker, kayak pasien saya barusan tuh, pasien umurnya 34 tahun. Tapi dia heavy smoker. Dua-duanya gangguan aliran darah. Jadi sekarang memang usia tuh agak, ya seiring berjalannya zaman, waktu, kemudian gaya hidup, dan lain-lain. Jadi memang makin kesini tuh makin muda-muda. Saya ketemu juga pasien jantung ketika long weekend kemarin nih, ketemu pasien jantung usia 29 tahun. Jadi memang sekarang kadang-kadang usia itu relatif, tetapi secara pakemnya, secara rule-nya, kalau pasien usia di atas 50 tahun harus kita cek dengan diabetes tetap, dan kalau nggak ada penyakit apapun di atas 65 tahun harus dilakukan screening pembuluh darah. Ini kayaknya masalah screening ya dok ya, Yes. kayaknya harus dikemen ke semua orang ya dok ya, Iya, bukan makanya. orang-orang yang punya penyakit aja dok ya. Karena screening kayaknya jarang banget ya dok ya, Iya, yang screening. melakukan tersebut. Kalau udah sakit baru screening. Iya, betul. Kan, betul banget ya dok ya. Padahal screening itu adalah murah. Screening itu jadi tidak butuh yang dinamakan screening itu bukan di CT scan, bukan langsung di USG dan lain-lain, tapi screening itu sebenarnya cukup dengan kita melihat kaki kita sendiri. Misalnya kita lihat, oh kakinya ada perubahan warna, jadi kita aware dengan badan kita sendiri, kaki kita berubah warna tadi, kaki kita ada kesemutan dan lain, cepatlah ke dokter, baru kita lihat nanti pulsasi di kakinya gimana, nanti kita ukur tekanan darah di tangan dibandingkan dengan di kaki, yang disebut sebagai ankle brachial index. Nah itu dilakukan, itu cukup untuk dilakukan screening. Tetapi kalau ada lebih lanjut, barulah nanti naik kelas, mau di CT scan, mau di kateter dan lain-lain. Jadi nggak usah takut. Namanya screening ya biasanya sih ya simple, murah, mudah, bisa dilakukan di mana aja. Bisa dilakukan di mana aja Yes, ya bahkan dok di puskesmas pun juga, karena dia cuma modal alat tensi doang, diukur tekanan darah di tangan kanan, tangan kiri, dan kaki kanan, kaki kiri. Nanti bisa kelihatan status pembuluh darah kita kayak gimana. Jadi di mana aja bisa sebenarnya. Bisa dilakukan di mana aja. Oke, dok, mengenai yang pengobatan ya dok, kan kalau yang DM ya itu kan harus minum obat. Nah kalau masalah ini gimana dokter? Ya. Harus minum obat juga ya? Ya betul, namanya penyempitan atau penyumbatan di pembuluh darah, ya mau dia di jantung, di kaki, nah harus minum obat rutin. Ya minum obat rutin sampai berapa lama dok? Iya, Nah, itu ini yang juga suka ditanya. pertanyaan. Nah, ya mohon maaf pasti. lahir batin ya, memang harus seumur hidup karena namanya penyempitan, mau di jantung, di kaki. Nah kalau udah ada penyempitan ya biasanya dia progresif, dia akan makin lama seiring bertambah usia, itu makin lama akan makin berat, sehingga memang harus minum obat seumur hidup. Nah, apakah semua obat harus sekantong saya minum seumur hidup? Ya tentu saja enggak. Tentu saja nanti sesuai dengan kontrol bulan per bulan, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Dievaluasi pastinya oleh dokter obatnya. Obat A udah nggak perlu, akan dihilangkan. Obat B harusnya masuk, nah, nanti akan ditambah. Jadi nanti akan fleksibel mengikuti kondisi pasiennya tersebut. Tetapi memang kalau kita sudah ditindak, yang memang sering saya alami, yang membuat kadang-kadang kita suka sedih gitu. Udah kita lakukan intervensi, udah mahal-mahal, pasien udah operasi bypass, udah tindakan di kaki, di jantung, tiba-tiba blas hilang. Setahun kemudian datang keluhan yang sama. Kan itu sedih, sayang, karena makin nggak minum obat, bukannya makin bagus, tetapi kondisi pasien tentu saja makin menurun. Jadinya akan semakin jelek kondisi maupun di jantung maupun di kaki akan makin berat, sehingga memang ya itu harus minum obat, selain dengan tentu saja gaya hidupnya harus diperbaiki. Iya, kan harus minum obat. Nah ya dok, kan kalau DM harus minum obat, PAD juga harus minum obat. Berarti obatnya itu double ya dok? Nah itu dia, karena memang penyakit penyebabnya sama, obat jantung dengan obat PAD itu lebih kurang mirip, sama. Oh sama. Jadi sama aja. Jumlahnya gitu. double ya? Enggak, sama. Satu obat sama. aja. Jadi obat, satu ya? obat, misalnya obat pengencer darah, dia kena ke jantung, kena ke kaki, kena ke kepala gitu. Jadi sebenarnya dengan kita berobat salah satu penyakit pembuluh darah, ya obatnya itu akan kena ke semua pembuluh darah gitu. Obatnya sebenarnya intinya sama-sama aja, pengencer darah, obat kolesterol, obat diabetes, hipertensi. Nah itu obat-obat yang memang sudah umum diberikan, sudah umum kita konsumsi, dan itu juga kena ke pembuluh darah kaki. Cuman emang nanti akan dilihat mana yang bisa dengan obat aja, mana yang harus diterapi exercise atau latihan, mana yang harus dilakukan intervensi lebih lanjut
gitu. Iya, dan makanya harus seumur hidup tersebut ya dok ya, minum obatnya ya. obat, Tapi nggak iya. apa-apa ya dok ya, yang penting kesehatan Yang penting itu sehat. terjaga Yang ya penting dok ya. iya. Kalau obat itu bisa dibeli ya dok ya, tapi kan kalau sehat itu yang tidak bisa dibeli ya dok. Sehat itu nggak bisa dibeli. Iya, dok, kalau mengenai yang masalah gaya hidup sehatnya ini nih dok ya, sesuai tema kita juga. Kalau gaya hidup, pola hidup sehatnya ini dok, untuk para pasien PAD ini tuh apa yang biasa tuh dokter sarankan nih, apalagi kalau baru terdiagnos masalah tersebut. Misalkan makannya harus apa, tidurnya harus cukup, atau bagaimana tuh dok? Oke, ya. Jadi sebenarnya secara umum yang tadi saya katakan penyakit pembuluh darah kaki ya sama aja gaya hidup sehatnya dengan penyakit jantung karena memang sekali lagi penyebabnya lebih kurang sama. Nah, ya apa ya udah pertama dianjurkan nanti untuk regular exercise, regular olahraga. Berapa kali? 2, 3 sampai 5 kali seminggu. Berapa lama? 20 sampai 30 menit cukup pada awalnya. Nanti makin lama intensitasnya bisa makin meningkat sesuai dengan kemampuan pasien masing-masing. Kalau kakinya sakit nih, masa disuruh jalan? Ya sebenarnya tujuan yang kita jalan adalah untuk penyakit arteri perifer, kita untuk membentuk kolateral baru, pembuluh darah yang tadinya macet ditambahin ditumbuh dengan baru. Nah, untuk menstimulasi dia tumbuh adalah diberikan stres tertentu. Salah satunya dengan berjalan. Dengan dia berjalan udah sakit, terusin dikit lagi. Nah, itu tujuannya adalah stres dalam tubuh kita membuat tubuh kita pinter ngebikin pembuluh darah kecil, pembuluh darah kolateral namanya yang baru yang bisa menyelamatkan area pembuluh darah yang mampet tadi. Itu exercise. Yang kedua tadi makanannya. Makanannya standar lah yang tadi kurangin yang berlemak, kurangin yang manis-manis, boba-boba nggak boleh lagi. Kemudian karbonya mungkin dikurangin kalau kita punya diabetes, lemaknya juga dikurangin. Kemudian sayur, buah-buahan, air putih itu dikonsumsi dengan banyak. Kemudian kontrol tekanan darah, kontrol gula darah, stop merokok, tidur cukup. Ya tidur cukup sebenarnya relatif ya. Tidur cukup bagi sebagian orang harus 6 jam, harus 8 jam, tapi itu sebenarnya relatif tergantung masing-masing orang. Iya, kayaknya untuk yang pola hidup sehat tersebut untuk semuanya ya, betul. termasuk untuk saya, Universal. untuk dokter ya. Iya, betul. Iya, oke. Dok, pokoknya kalau pantangannya tuh harus diperhatikan tersebut ya, biar tidak terjadi apa-apa gitu ya sama pasien ya dok ya. Oke dok, sebelum saya tutup nih dok ya untuk perbincangan kita hari ini karena tidak terasa nih dok ya kita sudah di ujung acara. Mungkin dokter bisa memberikan closing statement untuk para pemirsa dokterku. Oke, ya. Jadi penyakit arteri perifer merupakan penyakit yang sebenarnya sering tidak terpikirkan sebelumnya, tidak terdiagnosis dengan baik. Jadi untuk pasien-pasien kalau memang sudah ada gangguan, sudah ada keluhan di kaki, pasien-pasien yang usia 50 tahun ke atas dengan diabetes atau pasien usia 65 tahun, orang-orang dengan merokok atau orang-orang yang punya riwayat anggota keluarga dengan penyakit arteri perifer, nah saatnya dilakukan screening, saatnya dilakukan pemeriksaan status dari pembuluh darah di kaki. Baik pun juga memang kalau memang belum ada sakit jantung sebelumnya, sekalian kita periksa jantung dan pembuluh darah sebagai suatu kesatuan yang komprehensif. Begitu. Iya, jangan lupa di screening ya, dan screeningnya jangan tunggu sakit dulu. Jangan tunggu sakit. Jangan tunggu sakit dulu ya. Tapi ada rutin nggak? Misalnya baiknya 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali? Itu tergantung dari hasil dari screeningnya. Kalau memang hasilnya baik-baik aja, ya mungkin bisa 2 tahun sekali. Tapi kalau hasilnya kurang baik, ya mungkin harus diobati, nanti harus dievaluasi dan lain-lain. Oke, gitu. iya ya. Pokoknya harus screening ya untuk semua pemirsa ya, bukan yang udah sakit aja ya. Yes, Oke, betul. terima kasih banyak pada Dr. Suci Indriani, SPJPK, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi dan vaskular dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, yang telah membahas kepada kita semua tentang PAD dan gaya hidup sehat. Apa sih yang harus kita ketahui? Nah, pemirsa udah tahu ya apa saja. Terima kasih banyak kepada para pemirsa yang telah menyaksikan program Dokterku hari ini. Jangan lupa saksikan selalu Dokterku setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi hanya di El Sinta TV. Saya Stefani Claudia, juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa, sehat selalu.